Kekayaan negara Indonesia memang tidak dapat dipungkiri, baik alam maupun budayanya. Hingga kini, masih banyak tinggalan budaya yang berasal dari masa lalu dapat kita saksikan, seperti candi, masjid kuno, fosil manusia purba, benteng, dan lainnya. Selain itu, yang tidak kalah menarik adalah gambar-gambar prasejarah yang banyak ditemukan di Indonesia dan menjadi perhatian dunia. Gambar-gambar prasejarah umumnya ditemukan pada gugusan gunung batu atau kars di dalam gua-gua, ceruk-ceruk maupun di tebing. Gambar atau lukisan gua adalah kata umum yang biasa digunakan. Meskipun dalam membuatnya tidak selalu digambar, namun terkadang digores. Populasi Austronesia awal diyakini oleh sebagian besar peneliti sebagai nenek moyang bangsa Indonesia, di mana mereka berasal dari wilayah Cina Selatan sekitar 7.000 tahun yang lalu. Kemudian bermigrasi dalam kelompok kecil menuju Taiwan dan berkembang menjadi populasi besar di sana pada 6.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka bergerak ke selatan melalui Filipina, sebagian menyeberang ke Kalimantan, sebagian lagi meneruskan perjalanan sampai ke Sulawesi sekitar 4.000 tahun yang lalu. Kemudian mereka bergerak lagi ke timur sampai ke Polinesia, lalu ke selatan sampai ke Vanuatu di Selandia Baru, dan ke barat sampai Madagaskar. Populasi ini dinamakan dalam konteks biologi adalah Mongoloid. Populasi inilah yang diyakini sebagai manusia pembuat gambar-gambar prasejarah di Indonesia. Sehingga umur dari gambar-gambar ini dapat juga diperkirakan seiring pergerakan manusia ini bermigrasi. Benar, ribuan tahun yang lalu. Bahkan beberapa ilmuwan meyakini usia lukisan ini mencapai belasan, bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Gambar prasejarah yang ditemukan jumlahnya cukup banyak dan tersebar di wilayah Indonesia. Dari keseluruhan gambar cadas di Indonesia, kali ini tim Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permusiuman melakukan ekspedisi ke 5 kawasan di Indonesia, di mana terdapat tinggalan gambar prasejarah. Manusia prasejarah jelas memilih lokasi tertentu untuk digambar. Hanya gua-gua, ceruk-ceruk, ataupun tebing yang memiliki karakteristik tertentu yang digambari. Biasanya, tempat yang dipilih memiliki permukaan alas yang datar, kering, dapat melihat panorama yang baik, dindingnya bersih, memiliki aroma yang khas seperti tidak berbau pesing akibat kelelawar atau burung. Gua, ceruk, dan tebing ini juga memiliki akses masuknya sinar matahari dan bulan yang cukup baik, sehingga umumnya menghadap ke barat atau ke timur. Secara ketinggian, lokasi gambar cadas terbagi menjadi 3, di mana yang terbawah adalah yang dekat dengan sungai sebagai sumber air. Biasanya merupakan hunian. Gua di tengah berisi gambar sakral yang berhubungan dengan alam gaib, atau semacam tempat ibadah serta sebagai tempat penguburan. Kemudian gua teratas berisi gambar sakral, namun berhubungan dengan kehidupan sosial. Biasanya disinilah gambar terbanyak berada. Gambar tangan adalah gambar yang paling sering dijumpai baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu,
gambar binatang serta gambar aneka simbol diyakini memiliki makna tertentu bagi pembuatnya. Sebagai penggambaran kehidupan sehari-hari, juga sebagai konsep religi dan ritual tertentu seperti untuk perlindungan, menolak bala, atau roh-roh jahat. Sedangkan gambar-gambar hewan merupakan sebuah pengharapan dari ritual perburuan mereka. Oleh karena itu, biasanya binatang-binatang digambarkan memiliki badan yang sangat besar yang tidak sebanding dengan kepala dan kakinya. Dapat dikatakan bahwa gambar-gambar tersebut merupakan sebuah bentuk komunikasi visual, di mana pembuatnya pada saat itu pastilah belum mengenal tulisan. Sehingga untuk dapat melihat gambar-gambar ini, ada cara tertentu untuk menangkap dan memahami komunikasi yang akan disampaikan oleh si pembuat. Ada yang harus berdiri, jongkok, bahkan berbaring. Ada yang harus dekat dengan dinding, namun ada juga yang harus menjauhi dinding. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dalam membuat gambar ini, manusia prasejarah memiliki konsep dan tujuan yang kuat. Terletak di Sulawesi Selatan, gua-gua di sini dapat dikatakan memiliki kondisi gambar yang cukup terjaga dengan baik. Beberapa di antaranya sudah dibuatkan akses tangga menuju situs. Penelitian arkeologi terkini membuktikan bahwa gambar di Gua Maros Pangkep ini merupakan salah satu yang tertua di dunia, yaitu berusia 40.000 tahun. Di dalam perkembangan penelitian, beberapa tahun lalu ditemukan lagi gambar-gambar prasejarah di dalam gua di daerah Bone, tak jauh dari Maros Pangkep. Persamaan dari gua-gua Uhalie dengan gua-gua di Maros Pangkep ini adalah bentuk guanya yang seperti lubang gitu di atas tebing-tebing. Nah, itu kesamaan baik di Bone ini maupun di Maros dan Pangkep. Pertama, gambar yang dominan itu adalah gambar telapak tangan. Itu dominan sekali. Nah, yang kedua adalah gambar babi. Itu digambarkan juga di sini, dan yang khas di sini adalah gambar yang seperti anoa. Nah, gambar-gambar lain itu yang satu lagi yang khas dari gambar lukisan gua yang ada di Uhalie itu adalah di bawah gambar anoa maupun babinya ada garis. Itu mungkin itu untuk menggambarkan batas tanahnya atau permukaan. Di Maros dan Pangkep tidak ada gambar garis itu di bawah gambar binatang itu. Itu yang khas dari Uhalie Bone ini. Tempat yang tinggi atau rendah itu pasti punya makna tertentu, tapi kita tidak tahu apa maksudnya dulu. Bahkan kadang-kadang ada di gua tertentu itu di tempat yang sangat dalam, gelap, itu ada lukisan-lukisan gua. Itu mungkin punya maksud sendiri, menempatkan terutama gambar-gambar telapak tangan gitu.
Mungkin perjalanan menuju gua di daerah pesisir timur Pulau Kalimantan inilah yang tersulit untuk dicapai, serta menempuh waktu yang cukup panjang menyusuri sungai dan mendaki gunung batu yang terjal. Namun keindahan alam dan kearifan lokal setempat serta lingkungan yang masih terjaga pastilah akan menjadi kesan dan tantangan tersendiri. Yang paling menarik dari gambar-gambar prasejarah di kawasan Sangkulirang ini, munculnya motif-motif di dalam cap tangan negatif. Ya. Muncul juga di daerah aborigin, tapi saya tidak tahu apakah terkoneksi atau tidak. Tapi dalam konteks Indonesia, motif-motif di dalam cap tangan ini, atau kadang-kadang disebut tato dalam cap tangan, hanya muncul di daerah Sangkulirang. Kemudian ada juga gambar-gambar yang mencerminkan tampaknya adalah sosok saman atau dukun ketika itu. Sosok saman ini selalu muncul dalam banyak situs yang tampaknya diperlukan untuk satu media kenyamanan atau keamanan masyarakat itu. Lalu salah satu ciri khas juga adalah mereka menampilkan rusa jantan yang digambarkan selalu seperti seolah-olah dia sedang terbang meloncat ke atas ya. Dan gambar rusa adalah salah satu gambar yang juga terbanyak di kawasan ini, selain dari saman dan gambar tangan bermotif ya. Pada ekspedisi kali ini, selama 12 hari, sebenarnya kita memilih gua-gua yang mempunyai ciri khas masing-masing ya. Misalnya kemarin Gua Tewet itu mempunyai ciri khas tangan yang seperti pohon hayat ya, seperti kalpataru. Jadi tangan beri motif lalu dihubung-hubungkan, jadi seperti pohon keluarga. Kemudian liang karim, yang sangat khas dari liang karim adalah munculnya binatang tapir yang sudah menghilang, punah di Kalimantan 6.000 tahun yang lalu. Plus ada gambar juga sarang madu. Lalu kemarin kita ke Jiriji Saleh. Jiriji Saleh mempunyai ciri khas cap tangan yang seperti tari kecak, digabung. Ada 6 cap tangan, dikomposisikan sedemikian rupa sehingga seperti tari kecak dari atas. Kemudian hari ini di Gua Ham, itu yang paling menarik dari Gua Ham adalah gua ini mempunyai gambar cap tangan terbanyak sampai saat ini di dunia dalam konteks gua. Itu sekitar 568 buah cap tangan. Lalu ciri khas lain dari Gua Ham itu adalah cap tangan yang berjejer. Itu juga saya belum pernah menemukannya di situs-situs lain di dunia ya, berjejer begini, dikomposisikan secara sengaja ya, dijejerkan ya. Dan dua lapis, 2 tingkat ya. Gua Bloyot itu ciri khas yang paling menarik adalah adanya munculnya torehan ya, torehan yang seperti ular. Kemudian muncul juga binatang-binatang seperti gecko, seperti kadal yang sangat jelas juga lengkap. Lalu Gua Bloyot juga muncul kembali binatang ajaib ya. Nah, binatang ajaib ini cuma muncul 2 kali di sini, di Bloyot dan di Liang Sara ya. Tapi kebetulan di Bloyot cukup jelas sehingga kita tahu gambarnya itu adalah gambar binatang jadi-jadian. Kita bisa membedakan sebenarnya cap tangan dinding ini apakah dimiliki oleh pria atau oleh perempuan. Dari perbandingan jari kedua dan jari keempat,
lalu perbandingan lebar ini. Tapi penelitian itu tidak dilanjutkan karena kita tiba-tiba sadar bahwa cap tangan itu tidak selalu harus betul-betul menempel ke dinding ya. Kadang-kadang terjadi jarak ya. Nah, oleh karena itu seringkali komposisi itu terbentuk karena jarak itu, bukan karena jarinya. Kabupaten Muna, pulau karst alami dengan pemandangan batuan kapur di ujung Sulawesi Tenggara ini menjadi bagian dari persebaran gambar cadas prasejarah di Indonesia. Umumnya gambar-gambar di sini menunjukkan tradisi bahari dengan banyaknya gambar perahu dan juga penggunaan hewan kuda sebagai sarana transportasi bagi kebutuhan manusia yang di masa sekarang menjadi ikon bagi kabupaten ini. Figur manusia sendiri turut tergambar pada dindingnya yang menunjukkan aktivitas dalam berburu untuk kebutuhannya. Sedangkan bentuk-bentuk rupa tangan manusia sedikit ditemukan dan tersembunyi pada gua di ketinggian tertentu. Disinyalir periode penggambaran tangan manusia berusia jauh lebih tua dari gambar kuda dan perahu. Selain hewan kuda, identitas kehidupan lainnya di pulau ini adalah layang-layang. Gambar seorang bermain layang-layang yang ditemukan pada dinding gua bernama Sugipatani di desa Liangkobori menunjukkan bukti tradisi yang telah lama dipertahankan oleh masyarakat di Pulau Muna, yang menyebut layang-layang ini dengan nama Kagati Kolope, yaitu layang-layang berbahan daun kolope yang hingga sekarang secara tradisional masih digunakan. Dengan penemuan gambar ini di sebuah gua kecil yang berada di atas ketinggian sekitar 80 meter ini, Pulau Muna menjadi tempat yang menyajikan bukti sejarah layang-layang bagi dunia. Papua Barat selalu menarik untuk dikunjungi, terutama di daerah Kaimana, di mana keseimbangan alam laut masih sangat terjaga, ditambah adanya ceruk-ceruk di tepi pantai yang di dalamnya terdapat gambar-gambar prasejarah, yang tentunya menambah nilai dan keeksotisan daerah ini. Setiap ceruk dicapai dengan sarana kapal kecil, dan untuk melihat lebih dekat, kita harus mencapainya pada ruang pijak yang sempit. Gambar-gambar di sini sangat berbeda dengan di daerah lain, di mana di sini banyak gambar-gambar simbol dan sangat sedikit dijumpai gambar tangan. Situs-situs di sekitar Teluk Bicari ini umumnya berada pada dinding-dinding batu gamping yang terbentuk karena deburan ombak sehingga membentuk ceruk, kemudian karena ada gerakan tektonik naik ke atas, jadi sekarang dia umumnya berada beberapa meter di atas permukaan laut, ya. Dan pada ceruk-ceruk inilah lukisan-lukisan itu dibuat. Dan karena umumnya dinding gamping ini berwarna putih, jadi dari kejauhan sudah terlihat lukisan-lukisan ini. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau pelaut-pelaut awal, orang-orang Portugis, orang-orang Belanda yang lewat daerah ini sudah melihat lukisan-lukisan ini. Jadi catatan-catatan mengenai keberadaan lukisan-lukisan ini sudah sejak awal diketahui oleh orang penjelajah. Umumnya mereka pelaut-pelaut, pedagang, atau pejabat daerah
Cara membuat lukisan-lukisan ini umumnya sama seperti di mana-mana ditemukan ya. Ditemukan lukisan ini bisa kelihatannya kalau yang kita lihat di sini adalah menggunakan pigmen basah, jadi bisa hematit karena merah umumnya semuanya, dan bisa menggunakan kuas atau jari atau disemprotkan. Tetapi di sini jarang sekali kita temukan cap tangan yang di stensil ya, meskipun ada. Jadi umumnya memang dioleskan pada dinding. Apa yang digambarkan tentunya biasanya apa yang mereka kenal, apa yang mereka lihat. Bisa sesuatu yang natural yang sehari-hari mereka lihat, misalnya ikan gitu ya. Itu sebabnya gambar ikan itu digambarkan cukup detail, bisa diidentifikasi spesiesnya. Tapi juga ada barang-barang lain, benda-benda lain yang kita seringkali tidak tahu benda-benda apa. Karena beberapa gambar manusia itu juga digambarkan memegang alat, apakah itu tombak atau perisai atau beliung, tidak jelas. Tetapi banyak lukisan-lukisan yang menyerupai kadal atau makhluk-makhluk yang menyerupai manusia dalam pengertian mempunyai mata, ada muka, mata, hidung, mulut, tetapi tidak badannya hanya segitiga ke bawah gitu, tapi dengan hiasan yang raya di kepalanya yang kita tidak tahu apa. Mungkin itu penggambaran nenek moyang atau makhluk-makhluk halus yang lain, kita tidak tahu karena masyarakat sekarang tidak mengenal lagi bentuk-bentuk itu. Gambar prasejarah di daerah Sumatera Selatan ini merupakan temuan terkini dan memiliki konteks manusia pembuatnya dengan ditemukannya rangka manusia prasejarah. Hingga saat ini telah ditemukan 88 rangka. Di antaranya terdapat rangka orang dewasa, remaja, maupun anak-anak. Namun diperkirakan masih banyak lagi, sehingga gua ini diperkirakan adalah gua pada level penguburan. Di Gua Harimau ini terdapat gambar-gambar yang melambangkan kelahiran dan kematian, serta diyakini memiliki usia yang paling muda bila dilihat dari pergerakan manusia Austronesia awal. Gambar pada gua ini diperkirakan berusia 3.500 tahun yang lalu bila diukur dari temuan rangka manusia di dalamnya. Hal ini sebagai bukti sejarah terbaru bahwa sebaran Austronesia yang tidak hanya bergerak ke timur, namun juga bermigrasi ke barat, tepatnya daerah Sumatera. Saya itu tetap meyakini bahwa Austronesia adalah pembuat lukisan dinding di Indonesia. Jadi tidak ada lukisan dinding di Indonesia yang dibuat di luar Austronesia. Pendahulunya siapa? Australomelanesid, antara 13.000 sampai 5.000 tahun. Mereka tidak pernah ditemukan itu walaupun hidup di gua. Mereka masih melaksanakan perburuan dengan meramu binatang, siput, air tawar, kemudian berburu binatang kecil, kemudian mengembangkan alat tulang dan juga alat serpih bilah. Ya. Tetapi mereka belum mengenal lukisan gua. Bukan hanya kecantikan dari gua-gua itu saja, namun dengan adanya gambar-gambar prasejarah, semua ini merupakan warisan budaya yang tidak ternilai. Begitu unik dan menarik, tersebar di beberapa penjuru dunia, namun memiliki gambar yang serupa, serta kemampuan manusia prasejarah untuk membuat gambar dengan bahan yang murni berasal dari alam semesta, bahan yang mampu bertahan ribuan tahun. Bahan pewarna utama yang mereka gunakan berasal dari semacam tanah merah yang keras dan biasa disebut hematit atau ferrooksid.
Namun cara mengolah hematit inilah yang menyebabkan adanya warna-warna yang berbeda, mulai dari merah muda sampai pada merah tua kehitaman. Pertama, bahan hematit ini dihaluskan dengan ditumbuk menjadi bubuk. Kemudian dicampur cairan tertentu yang diduga menggunakan lemak banteng. Kemudian dipanaskan. Lamanya pemanasan inilah yang mempengaruhi warna tersebut. Semakin lama waktunya, semakin tua warnanya. Beberapa percobaan telah dilakukan oleh para ahli, namun memang semua sifatnya masih dugaan dan belum dapat dibuktikan apakah bertahan dalam waktu ribuan tahun. Pengukuran usia gambar secara carbon dating maupun metode lain, serta pengecekan dan pendataan ulang gambar-gambar prasejarah ini rutin dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya maupun para arkeolog. Ya, ini semua kan merupakan karya budaya manusia di masa lalu. Jadi kita itu berupaya mengikuti sejarah dengan beberapa karya-karya manusia di masa lalu, termasuk di dalamnya adalah gua dan lukisan-lukisannya. Nah, sekarang dari itu kita sudah bisa mengetahui siapa yang membuat, kapan itu dibuat, dan untuk apa itu dibuat. Kira-kira demikian. Ini sebuah pengetahuan praktis sebetulnya yang sangat bagus untuk kita dapatkan itu ya. Sehingga kita menengok ke belakang, sebetulnya kita itu tidak menjadi sebuah bangsa, sebuah kelompok yang tahu-tahu mengenal komputer begitu saja atau kamera. Tetapi kita bisa melihat perjalanan bangsa ini mulai dari pertama. Kalau semua itu kita runtutkan dari yang paling awal sampai yang paling kini, itu terkini, kita bisa melihat langkah-langkah apa yang sudah kita capai bangsa ini. Semuanya bermula pada sebuah penemuan, interpretasi, kemudian mengikuti jejak langkah kita dari sekarang balik ke sana, bahwa kita itu sudah mengalami sebuah perjalanan yang sangat panjang untuk sampai kepada sekarang. Namun seiring berjalannya waktu, gambar prasejarah ini mengalami perusakan, baik karena alam maupun karena tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Tidak jarang kita jumpai gambar-gambar atau coret-coret yang berada di atas gambar-gambar prasejarah. Untuk membersihkannya sangat sulit, karena besar kemungkinan akan makin merusak gambar prasejarah yang ada. Sedangkan kerusakan karena alam terjadi karena ekosistem yang tidak terjaga. Seperti penggundulan hutan yang menyebabkan angin juga rembesan air masuk ke gua. Tidak terjaganya habitat sekitar karena cuaca dan sebagainya dapat menciptakan suhu yang berbeda dan bisa merusak gambar. Di beberapa gua, para ilmuwan telah berusaha untuk mengkonservasi gambar yang rusak. Seperti kita ketahui, banyak pabrik-pabrik batu bara dan semen yang umumnya berada di sekitar situs-situs dan sangat berpotensi mempercepat kerusakan ekosistem dan gambar prasejarah ini. Untuk itu, perlu dilakukan hal-hal guna mengurangi dan mencegah terjadinya kerusakan. Ya, kita menghimbau ya, mereka sudah ada teman-teman juru pelihara ini, bagus ya. Kemudian ya kita harapkan bahwa masyarakat bersama-sama kita nantinya, terutama setelah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional, kita ada badan pengelola, ada unsur yang akan mengelola bersama-sama, dan kita sangat senang kalau masyarakat itu memang bisa ikut aktif dan bisa mendapatkan terutama dalam manfaat dari adanya cagar budaya. Nilai-nilai luhur yang ditinggalkan nenek moyang bangsa kita sangat penting untuk kita teruskan kepada generasi penerus. Kelestariannya saat ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Marilah kita melestarikan cagar budaya yang kita miliki dengan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Kunjungi, lindungi, lestarikan. Betapa luhurnya warisan bangsa.
kita penuh